Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat menggali dari Kato Pesako. Seperti bunyi Kato Pesako. Pasal labu dek batampu, lancar kaji dek baulang. Kalau bermulai dari awal, kalau berbilang dari aso. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat luak dan tigo. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para dusana semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini, saya akan membacakan sambungan dari sejarah yang saya tulis sebelumnya, yaitu mengenai Rajo Sri Maharajo Dirajo. Kato Pesako perjalanan sejarah Rajo. Balai dandang di lautan, dandang dalam pasawangan, dek lamo dandang balai. Wakatu langit basen tak naik, wakatu bumi basen tak turun. Tanpa api bakijo di puncak gunung Langgopuri. Gunung Sagadang Talui Tiet bernama Gunung Marapi. Itulah bagian terakhir dari sejarah sebelumnya. Maksudnya, balai dandang di lautan. Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya mulai berangkat meninggalkan negerinya untuk perjalanan yang panjang menuju Pulau Pacu dengan menggunakan dandang atau kapal di lautan. Sebab perjalanan melalui lautan atau Samudra Hindia, untuk menceritakan itu semua mereka menyingkatnya dengan kata-kata balai dandang di lautan. Dandang dan dalam pasawangan. Dalam perjalanan di tengah lautan itu, dandang yang mereka tumpangi itu banyak mengalami rintangan. Diterpa angin dan badai, diombang-ambingkan oleh ombak gelombang, disiram oleh rinai dan hujan lebat. Perjalanan mereka sedang di tengah lautan, jauh dari tepi pantai dan daratan. Untuk menceritakan itu semua, mereka menyingkatnya dengan dandang dan dalam pasawangan. Dek lamo dandang balai. Karena perjalanan Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya itu memakan waktu yang lama, berhari-hari. Ditambah lagi dengan segala hambatan dan rintangan. Untuk menyatakan perjalanan mereka yang lama itu, mereka meringkasnya dengan menyebutkan dek lamo dandang balai. Waktu langit basen tak naik, karena mereka berlayar dalam lautan luas. Ombak dan gelombang tentu besar. Dandang mereka dinaikkan ke atas oleh ombak, diturunkan ke bawah oleh gelombang. Waktu dandang mereka diayun dan dibuai ke atas oleh ombak, seakan-akan dandang mereka disentakkan ke langit. Mereka menyebutnya dengan wakatu langit basen tak naik, sebab jarak dandang mereka semakin jauh dari dasar bumi. Waktu bumi basen tak turun, waktu dandang mereka dihempaskan turun ke bawah oleh gelombang,
seakan-akan dandang mereka disentakkan ke bumi. Mereka menyebutnya dengan waktu bumi bersentak turun, sebab jarak dandang mereka semakin jauh dari langit. Tanpa api bakijo. Dalam situasi atau keadaan dandang mereka dinaik turunkan oleh ombak dan gelombang. Dari kejauhan mereka melihat api berkelap-berkelip melalui teropong. Sebentar timbul kelihatan, sebentar tenggelam, hilang. Disebabkan waktu dandang mereka diayun dan dibuai ke atas oleh ombak, api itu kelihatan. Waktu dandang mereka dihempaskan turun ke bawah oleh gelombang, api itu hilang. Karena terhalang oleh air laut, mereka mengatakannya dengan tanpa api bakijo. Sebenarnya, api itu tetap dan tidak berkelap-berkelip. Untuk menceritakan kejadian yang mereka lihat itu, mereka menyingkatnya dengan mengatakan tanpa api bakijo. Di puncak gunung Langgopuri, api bakijo yang mereka lihat dari atas dandangnya yang sedang dalam perjalanan di tengah lautan itu, berada di atas puncak sebuah gunung yang paling tinggi di antara gunung-gunung yang lain di wilayah bagian tengah Pulau Paco. Untuk menceritakan itu semua, mereka menyingkatnya dengan menyebutkan di puncak gunung Langgopuri, dalam gunung yang paling tinggi. Gunung Sagadang Taluitie. Gunung yang mereka lihat itu dari tengah lautan luas dan jarak antara gunung dan mereka masih sangat jauh. Mereka melihat gunung itu dari jarak yang jauh tentu terlihat kecil. Mereka menyebutnya dengan Gunung Sagadang Taluitie. Mereka mengibaratkannya dengan sebesar atau sebutir telur itik karena terlihat begitu kecil. Banamo Gunung Merapi. Setelah mendarat di pantai, Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya menuju ke arah gunung yang berapi itu, tentu dengan bertanya kepada penduduk asli. Kemudian mereka mengetahui kalau gunung itu bernama Gunung Merapi, karena gunung itu memang gunung berapi yang aktif. Katop Sako Perjalanan Sejarah Rajo. Pisau Sirawi Bari Bahulu, diasah Mangko Bamato, Lawi Tansajo dahulu, kini Banamo Pulau Paco. Maksudnya, peristiwa ini terjadi pada waktu Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya di tengah lautan luas. Di tengah lautan luas ini yang ada dan kelihatan hanya air laut saja. Setelah mereka mendarat di Pulau Paco, maka mereka menceritakan kejadian yang mereka lihat dan alami. Untuk mempersingkat cerita yang dialami oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya itu, maka mereka susunlah dalam bentuk kata yang lebih singkat. Kata-kata ini terdiri dari 4 baris yang saling berkait satu sama lain, jadi harus diuraikan satu persatu ke 4 baris kata-kata itu. Pisau Sirawi Bari Bahulu, yaitu pegangan. Sesudah diberi pegangan, kemudian diasah Mangko Bamato, yaitu diasah maka timbullah matanya atau tajam. Baris pertama dengan baris kedua saling berkait tentang pisau sirawi, baru diuraikan satu persatu kata tersiratnya. Pisau sirawi bari bahulu, diibaratkan pisau sirawi diberi berhulu atau pegangan. Begitu juga dengan orang. Orang harus diberi berhulu atau pegangan. Pegangan orang tentu ilmu atau kepandaian.
agar orang itu menjadi pintar dan pandai untuk memahami sejarah perjalanan rajo maupun sejarah perjalanan adat di luar Nantigo. Diasah mangko bamatu. Diibaratkan pisau sirawi sesudah diberi hulu atau pegangan, kemudian diasah terus, tentu pisau sirawi itu akan bamato atau tajam. Begitu juga dengan orang. Sesudah orang itu mempunyai pegangan ilmu, kalau ilmu itu terus dikembangkan melalui belajar dan berpikir, tentu akan menghasilkan buah pikiran yang brilian atau analisa yang tajam dan tepat. Lawitan sajo dahulunya, waktu mereka berada di tengah laut luas kemudian, setelah mereka mendarat di Pulau Paco atau daratan, mereka menyebutnya dengan kini bernama Pulau Paco. Kata-kata baris ketiga dan kata-kata baris keempat saling terkait tentang keberadaan mereka di dua tempat. Baru diuraikan satu persatu kata tersiratnya. Lawitan sajo dahulu, waktu mereka sedang berada di tengah lautan luas, yang tampak hanya lautan saja. Kemudian mereka menyebutkannya lawitan sajo dahulu. Kini bernama Pulau Paco. Sesudah mereka mendarat di daratan dan mengetahui kalau pulau yang mereka daratan itu bernama Pulau Paco, kini mereka sudah mendarat dan berada di daratan Pulau Paco. Waktu mereka membuat kata-kata itu, kemudian mereka menyebutkannya kini bernama Pulau Paco. Kesimpulan, orang harus mempunyai pegangan berupa ilmu pengetahuan dan terus belajar dan berpikir untuk menganalisa atau bisa mengungkap dari setiap kata tersirat dalam Kato Pesaku, perjalanan sejarah rajo dan perjalanan sejarah adat di luar Nantigo yang dibuat mulai dari Rajo Sri Maharajo Dirajo sampai kepada generasi berikutnya. 2. Dari tutur cerita turun-temurun, dari orang-orang cerdik pandai dan orang tua-tua yang mengerti adat di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya berasal dari Tanah Besar. Sekarang, sumber dari tulisan. 1. Sri Maharajo Dirajo, anak dari Iskandar Zulkarnain, Rajo Masedonia Raya. Saudaranya yang lain. 1. Maharajo Alip ke Banu Rum. Yang kedua, Maharajo Ripang ke Banu Cina. Sri Maharajo Dirajo berangkat dari Tanah Besar, India di awal abad pertama Masehi. Tulisan A. Samad Idris atau Malaysia dalam buku Payung Terkembang 1989. Yang kedua, di zaman dahulu kala berdaulatlah seorang raja perkasa penakluk 3 benua, arif dan cendekia. Dia bernama Iskandar Zulkarnain yang Agung. Dia memiliki daerah takluk di 3 benua, rakyat yang sejahtera, prajurit yang tangguh dan setia, serta ilmu pemerintahan dan pengetahuan yang sempurna pada zamannya. Dia bertakhta di istana yang megah di Benua Rum. Dia mempunyai 3 orang putra. Si sulung bernama Maharajo Ali, si tengah Maharajo Dipang, si bungsu Maharajo Dirajo. A. Setelah Iskandar Zulkarnain yang Agung mangkat, Maharajo Ali menduduki singgasana kemaharajaan menggantikan ayahandanya. B. Maharajo Dipang tak lama sesudah kakaknya naik tahta berangkat meninggalkan negerinya
menuju benua Cina. C. Beberapa tahun kemudian, si bungsu Maharaja Diraja bersama istrinya Putih Indojati dan orang para Dubalang pergi juga dari istananya menuju bumi belahan timur. Tulisan Agustar Idris S.A. Datuk Pangkah Paduka Maharaja Lelo dalam bukunya Cindur Mato dari Minangkabau tahun 1995. Yang ketiga, masyarakat Minangkabau tua. Masyarakat pertama bermukim di Gunung Merapi, dipimpin oleh Sultan Sri Maharaja Diraja dan menjadi raja pertama di Minangkabau, berpusat di Pariangan. Kerajaannya bernama Koto Batu. Tulisan Sultan Mahmud B.A. dan A. Manan Rajo Pangulu. Buku Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah tahun 1978. Dikutip dari Legenda Batu Batikam 1999. Yang keempat, mula lembayungkan ditanam, hujan satitik dari langit, taserak tiba di bumi, kinilah jadi anak sungai. Waris telah punyato ditarimo, tutuh pun tidak kunjung lupa, tatkala masa dahulunya. Semula si patung akan hanyut, mula ranting akan dipatah, asal sumul akan digali, tumbuhnya adat yang usali, berlayar pelang di lautan. Tiga raja naik tahta, turun dari tanah besar, yang seorang Maharaja Alih, jatuhnya ke benua Rum, yang seorang lagi Maharaja Dipang, yang bertahta di benua Cina. Yang ketiga Maharaja Diraja, terdampar ke Pulau Perca ini. Tulisan H. Jafri Datuk Bandaro Lubuk Sati DPTJ DSN dalam buku Istiadat Melewakan Saku Adat, Mengambang Leba Marantang Panjang Lilin Ambalau dan Ikrar Setia tahun 1994. Yang kelima, tatkala masuk dahulunya, Raja Batigo naik nobat, dan sulung Maharaja Alih, dan pai ke Banua Ruhum, dan surang Maharaja Dipang, dan pai ke Banua Cino, dan surang Maharaja Diraja, manapek ke Pulau Ameh Nangko. Tulisan M. Rashid Manggis Datuk Raja Pangulu dalam bukunya Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya tahun 1982. Yang keenam, para sarjana antropologi mengatakan bahwa suku Minangkabau termasuk ke dalam Deutero Melayu dan mereka juga sependapat bahwa nenek moyang suku Minangkabau berasal dari India Selatan. Tulisan Amir MS dalam bukunya Tonggak Tuo Budaya Minang tahun 1987. Kesimpulannya, dari kedua sumber berita itu, sumber berita dari tutur kata lisan maupun sumber berita tercetak tulisan, sama-sama mengakui tentang Raja Sri Maharaja Diraja berasal dari Tanah Besar dan anak dari Iskandar Zulkarnain. Sekarang tinggal pembuktiannya yang perlu dikaji lebih mendalam dan diuraikan satu persatu. Pembuktiannya terdiri dari dua bagian. Pertama, pembuktian dengan logika akal, berupa peninggalannya seperti batu-batu bertulis atau yang disebut prasasti atau benda-benda lainnya. Yang kedua, pembuktian dengan logika raso jopareso, berupa
peninggalan-peninggalan seperti cerita turun-temurun dalam bentuk kato pusako dan berupa sistem pemerintahan adat yang dipakai di luar Antigo dan rantaunya sampai sekarang. Kalau kita berpijak dan berpedoman kepada kato pusako perjalanan sejarah Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya berangkat dari Tanah Besar. Tanah Besar ini sangat luas, mulai dari Persia sampai ke Tanah India. Karena pada zaman itu nama-nama negeri seperti Irak, Iran, Pakistan, dan lain-lain belum ada. Daerah tempat keberangkatan Rajo Sri Maharajo Dirajo yang dimaksud dengan Tanah Besar bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau Rajo Sri Maharajo Dirajo anak dari Iskandar Zulkarnain dengan wanita Basini, anak Raja Darwis yang ketiga dari Persia. Begitu juga kalau Rajo Sri Maharajo Dirajo adalah anak dari Iskandar Zulkarnain dengan wanita dari lembah Sungai Indus yang ikut dibawa oleh Iskandar Zulkarnain ke Persia, dan Rajo Sri Maharajo lahir di Persia. Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya berangkat dari Tanah Besar Persia, mengikuti jalur yang dilalui oleh Iskandar Zulkarnain waktu menaklukkan Sungai Indus. Dan Rajo Sri Maharajo Dirajo di lembah Sungai Indus melihat kampung halamannya. Kalau ibunya salah seorang dari wanita lembah Sungai Indus. Dari lembah Sungai Indus terus menyusuri Sungai Indus ke muaranya dan tiba di Laut Arabia dan terus ke Lautan Hindia, melewati Pulau Ceylan dan Pulau Maladewa, langsung menyisir pesisir pantai bagian barat Pulau Paco dan mendarat di pesisir pantai Tiku Pariaman. Sebab pantai Tiku Pariaman lebih dekat ke Gunung Merapi. Dari pantai Tiku Pariaman atau pantai Tiku, Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya terus menuju Gunung Merapi yang dilihatnya oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo dari tengah lautan Samudra Hindia seperti tertuang dalam Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo. Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya mendaki Gunung Merapi sampai ke puncaknya adalah untuk pemetaan wilayah yang akan beliau rintis dan kemudian menjadi luar Nantigo. Kalau di zaman sekarang orang untuk membuat pemetaan wilayah menggunakan pesawat terbang dan menggunakan satelit. Kemungkinan kedua, kalau Rajo Sri Maharajo Dirajo adalah anak dari Iskandar Zulkarnain dengan salah seorang wanita dari lembah Sungai Indus, yang istrinya itu tidak dibawa ke Persia dan tinggal di lembah Sungai Indus. Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya berangkat dari Tanah Besar India melalui Sungai Indus arah ke muaranya dan tiba di Laut Arabia. Dari Laut Arabia terus ke Lautan Hindia melewati Pulau Ceylan dan Pulau Maladewa. Kemudian langsung menuju pesisir pantai barat Pulau Paco dan mendarat di pesisir pantai Pariaman atau Pantai Tiku, dan kemudian menuju Gunung Merapi dan mendaki Gunung Merapi sampai ke puncaknya untuk pemetaan wilayah. Maka pusat pemerintahan adat di luar Nantigo terletak di tengah daratan. Biasanya setiap pendatang dari laut membuat pusat pemerintahnya dimulai dari tepi laut atau pesisir pantai. Dan mengenai Iskandar Zulkarnain dan wanita-wanita yang dikawininya ini, selengkapnya
lihat di bagian riwayat hidup Iskandar Az-Zulkarnain. Itulah mengenai Rajo Sri Maharajo Dirajo. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.